Orang melihat atau kau sendiri kepingin jadi komisaris? Nggak ada bang yang mau jadi komisaris. Dengar dulu makanya aku ngomong. Banyak kali kau bantah. Apabila Jokowi ngambil Golkar, kemungkinan besarnya Mas Gibran tetap tidak akan jadi kandidat capres melawan Pak Prabowo. Enggak, dia enggak perlu. Karena tingkat kepuasan ada tinggi. Gitu. Jadi musuh terbesar bagi seorang petahana itu adalah dirinya sendiri. Ini pesan-pesan oposisi nih. Iya. Coba. Jadi kalau Saya nggak pernah ketemu orang yang bilang Erlangga menang kok. Ya fair-fair aja lah, kita ini kan pergaulannya kan dunia politik gitu loh. Iya, ini 10-0 kok. Saya 1000% setuju. Nah, Nah, best practice. pertanyaan saya Lapangan. gini, Mas Sergio. Kita tahu Golkar tuh punya algoritma bahwa siapa yang paling dekat sama gerbang istana itulah yang paling mungkin untuk ya blessingnya Pak Prabowo. tentunya. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah ketika Pak Jokowi mau ngambil Golkar ini, Oke. mekanismenya lewat apa? Ya lewat Sekarang Munas. Kalau bicara Golkar kan Munas. Kita lihat kan kemarin dukungan Erlangga mayoritas di Bali itu rame banget tuh kan. Daerah ini kan sebetulnya dia kan normatif saja gitu. Dia siapa yang pegang tanda tangan itu yang dia ikuti gitu. Jadi jadi saya kira sih sebetulnya pengurus daerah itu sedang membaca lampu sen atau lampu dim atau klakson yang akan muncul dari ya dari tempat yang tinggi lah gitu. tempat tingginya Golkar apa tempat tinggi di Merdeka Utara? Bebas, silahkan diinterpretasikan. Tapi kan bagi Pak Erlangga ini bukan hal yang mudah gitu loh. Untuk membiarkan Pak Jokowi untuk ngambil kursi ketua umum itu misalnya. Ya, beliau kan bukan pertama ya, mohon maaf, beliau kan bukan satu-satunya variabel dalam proses ini toh. Ya beliau sendiri juga nggak boleh lupa jadi ketua umum karena variabel Pak Jokowi. Istilah saya kan lirikan mata Pak Jokowi. Nggak ada Pak Jokowi nggak ada cerita. Yang namanya Erlangga itu jadi ketua umum. Ya terpaksa saya mengulang lagi yang sudah saya sampaikan berkali-kali. Waktu tarung di Munas Bali itu Pak Erlangga dari 9 tokoh, dari 9 kandidat nomor 8. Pada saat beliau terpilih sebagai ketua umum, sebelumnya ada skema pertarungan dengan Bambang Susatyo, dan saya kira mayoritas orang mengatakan kalau tarung bebas yang menang adalah Bambang Susatyo gitu. Kemudian yang berikut pada hari ini ya menurut saya Pak Prabowo pun juga belum tentu kepada Erlangga, belum tentu loh. Pada hari ini saya dengar nih di Partai Kuning ya, di Partai Kuning itu ada AHA tapi ada juga AGK kan gitu kan. AHA bukan satu-satunya kandidat loh dalam proses ini loh. Ada AGK juga loh. Ya. Bukannya AHA dan AGK itu satu tubuh yang kuat. Dulu. Iya nggak sih? Dulu. Sekarang udah sangat-sangat berbeda, sudah sangat-sangat lain gitu. Dalam politik itu Iya. kan kalau orang tidak punya karakter. Lembaga survei CN, saya nggak sebut namanya, CN kan itu dicoret karena dianggap terlalu dekat dengan AGK. Tapi Indobarometer masuk enggak? Hah? Ini berarti masuk nggak? IB nggak masuk. Oh nggak masuk. Karena dianggap terlalu dekat dengan GRR. Gerard tuh. Gimana nih total udah. politik kok nggak total bagaimana sih? Simpan di hati dulu, Simpan di nanti hati kita dulu. bahas. Tapi harus Cek aja. nanti ditanya juga sama yang penonton apa ini GRR. Iya. Tak pinter kok nanti pada tahu semua. Iya. Inisial 2 aja bisa ketebak apalagi 3 jarang-jarang kan. Oh GRR. Ngopi. Itu lagunya. Jet lag. Apa? When I looking to you. Itu JNA. Nah, tapi ini menarik tadi Mr. Q omongin. Bang Zulfan gimana ngelihatnya? Apa Golkar. ini ibaratnya nih Bang ya, saya hidup ini ya kita nggak perlu takut, kan nasihat dari guru-guru agama kita, nggak perlu takut kehilangan. Itu mobil tuh titipan Allah, nanti bisa diambil kapanpun. Ya. Ya kan?
istri titipan Allah, suami titipan Allah. Mistik. Bisa Kali ini mistik klinik. bisa diambil kapan pun. Nah, Golkar pun juga gitu nih, Mr. Q pakai analogi Versi nih. Aceh nih. Golkar ini Erlangga jadi ketua umum itu titipan Jokowi. Bisa diambil kapan. Analoginya sama nih. Jadi itu mandat Jokowi ya. Jadi Erlangga sebagai ketua umum kalau dulu. Kacau, Mr. Q kacau. Iya kan? Kalau dulu Pak Harto itu jadi presiden mandataris MPR. Berarti Erlangga dalam perspektif Udah Mr. lu Q, jangan pakai analogi dunia lagi, ini udah ketuanan nih masa bos. Ini udah masa ketuanan. ini mandataris Jokowi. Titipan memang Allah. mandataris Jokowi. Titipan Jokowi, Bang. Iya. Jadi sebenarnya dalam agama itu Ya udah nih, lu kalau ke Mr. Q cocok ngomong mandataris. Kalau ini bahasanya lain. enggak, kalau kita bicara dari Mistik. pendekatan agama, memang betul. Mistik kan? Semuanya Ini itu mistik bukan, Bang? semuanya itu kan memang kita dititipkan Allah. Tetapi supaya jangan dicuri kan harus kau jaga. Ya kan? Bener. Lu kan ada seperti itu. Contohnya kalau dulu kan onta. Wah, Apalagi onta? kau sembayang onta kamu di mana tuh aku lupa salah Iya, kau. iya, betul. Nanti kau sembayang onta kau ikat Iya, supaya iya, dia nggak lari iya, kemana-mana. Iya, iya. Bukannya 100% berserah dengan ontanya dibiarkan aja pasti. Penyerahannya 100%. Iya. Tetapi kan ikhtiar manusia harus ada. Oh, gitu. Jadi walaupun ini titipan Pak Jokowi, ya kan gitu. Tapi dia kan harus jaga juga. Ya kan? Nah, kalau dengan Tuhan, hubungannya dengan manusia dengan Tuhan, Iya, iya. supaya itu terus intim dan Tuhannya tidak marah, kau berdoa sama Tuhan. Iya, iya, iya. Kalau istilahnya gini kan, kalau kau dititip Pak Jokowi, kau baik-baiklah sama Pak Jokowi, ya Iya, kan? iya, Nah, betul. jangan Ini ikhtiar menjaganya gimana Erlangga dan Golkar ini? ya tadi kan dia menjaga berupaya mendatangi daerah-daerah seolah-olah dia dapat support dari daerah ya kan Iya. dengan alasan Golkar ini karena saya ketua umumnya kita kursi kita naik ya kan Iya. besar gitu kita, Oh, itu cara upaya menjaga titipan Pak Jokowi tadi. iya Terus kan kemudian tetapi jalannya dia salah Hah? dia bukan maksudnya begini setelah dia menjaga betul tetapi dia lupa yang nitip mau digeser-geser juga sama dia kan. Gimana maksudnya? Bang? Gimana Bang? Iya, artinya kan dia dengan Jokowi ini kan mau coba-coba jaga jarak juga. Oh gitu. Ini info Ya. analisa apa info Bang? Ya kita lihat aja gerak-geriknya kan. Misalnya kan sekarang begini, representasinya Pak Jokowi itu adalah Prabowo. Iya kan? Ya. Sebagai presiden terpilih. Ya. Dan sebelumnya calon presiden itu kan representasinya Prabowo. Kalau dia mau jaga jarak dengan Prabowo, berarti dia menjaga jarak dengan Pak Jokowi. Emang Erlangga menjaga jarak sama Prabowo, Bang? Ya kayaknya langkah-langkahnya kan agak begitu. Apa untungnya Erlangga menjaga jarak sama Pak Prabowo harus Oh, bukannya ada, harus lebih ada. dekat? Ini kan karena supaya negosiasinya kan lebih kencang kan, lebih diperhatikan. Aku minta 5 menteri. Ah, kan gitu. Biar dapat atensi. Gitu. Kalau ini bahaya nih, kan karakter orang ada yang begitu. Ini kalau kita diam-diam aja, dia sur-sur aja, kita nggak dapat apa-apa. Ya kan? Coba kita gertak dulu dengan 5. Nah, kalau dia takut kita minta lagi 7. Oh, tes-tesan dulu. Ternyata enggak. Iya. Ternyata di sana waktu dia bilang 5 diam aja. Iya. Nah, dia mau coba jaga-jaga jarak nih. Bang, Ngambek, karena istilahnya ngambek gitu. Bang, waktu itu dengan membawa Jenderal Luhut yang merupakan juga wajahnya Pak Jokowi gitu ya. Dengan ini kan Pak Luhut hadir dalam deklarasi dukungan DPD semua seluruh Indonesia di Bali itu kan. Itu nggak membuat Itu bukannya iya tadi tuh. Membuat Erlangga tetap memeluk Jokowi, Iya. tetap merawat Jokowi. Ya kan waktu itu melayani dia Jokowi. belum jadi kan. Hah? Dia belum jadi. Setelah jadi kan dia berubah lagi. Belum Enggak, yang bagaimana? baru-baru ini. Baru kemarin ada Mr. Q kayaknya di enggak ya Mr. Q nggak ada. Oh, yang di Bali itu. Bali kemarin habis Iya, pemilu iya, ya, Tri ya? Iya. Ya itu bisa juga karena Erlangganya udah merasa khawatir. Jadi Khawatir. mulut-mulut ya khawatir juga dengan langkah-langkah yang dibuat oleh Pak Luhut ini. Oh, yang dulu yang iya. waktu Pak Luhut masih akur sama Pak Bahlil itu ya. Ya. Ya kan? Mau kena topel nih kan. Jadi Erlangga merasa bahwa ya ini kalau nggak semuanya kan orang harus tahu dekat sama representasinya
yang kuat kan gitu. Nah, Pak Luhut bukan menjadi wajahnya Pak Jokowi dalam Ya, pastilah. dramaturgi ini. Udahlah gini lah, semua nih menteri siapa aja kalau nggak ada Jokowi itu siapa yang menghargai mereka? Iya kan? Ketua umum partai Surya Paloh aja ketakutan, ketua umum partai. So, Oleh kalau dia jaga jarak dengan Jokowi, siapa yang menghormati dia? Kapolri, Pangdam ini semuanya kan segan sama Prabowo karena dia temannya Jokowi. Kalau nggak jadi teman, siapa kau? Iya kan? Ketum Gerindra, Pak. Hah? Ketum itu Prabowo atau Surya Paloh? Surya Paloh. Oh, kan ketum Nasdem. Gimana, Bang? Emang aku bilang Prabowo tadi. Prabowo. Iya, ini kelepasan. Bang, ya harusnya jet lag tuh kami berdua bukan abang. Sama, aku masih jet lag. Kau bayangkan aja, Iya. aku sampai jam 2 pagi. Eh, Bangun subuh sebentar jam 6, eh. tidur lagi jam 7. Jam 8 bangun ada WA dia, Bang bisa taping nggak? Jam 10 pagi. Oh iya, udah Woi, mata aku masih bengkak, belum tidur nih aku bilang. Terpaksa. Tapi jiwa podcasternya luar biasa. Luar biasa. Coba aku bilang sore lah kita usahakan. Asal ada anak satu aja yang bisa datang, kita jalan. Itu bukan jiwa podcaster, Apa tuh? Mr. Q. Waktu kosong, Bang. Foto kosong orang baru pulang. Tapi kan kita menghormati. Belum pernah kita minta Mr. Q ini untuk datang ke podcast kita, dia nolak. Iya. Stop, Mr. Q. Itu waktu kosong dalam artian gini, Mr. Q. Pembelaan. Harus dijelaskan nih, Din. Kalau kita yang masih ngikutin waktu. Kalau beliau waktu yang ngikutin beliau. Orang abang bisa kapan? Masih gitu kan. Dia nanya abang. Kan? Jadi semesta ini yang mengikuti mau abang. Beda Itu senior ini betul kan. betul. Oh gitu bang jadi ya. Ya, jadi sekarang Beliau ini senior paling baik. Kemampuannya luar biasa tapi rendah hatinya juga dahsyat. Oh dan ini ya Iya. keinginan berbaginya juga. Levelnya tinggi. sufi, levelnya sufi. Sur abang ini kan. sur pula awak. Iya. Enggak, Hebat. bener bang, bener Iya. bang, bener serius. Bayangin. Testimoni bang. Taruhan partai lolos Testimoni. apa enggak aja Iya. dilakukan setelah pemilu loh bayangin Bang. Mr. Q. Tapi belum- harusnya kan sebelum Belum itu. dibayar, aku lupa tadi. Itu caraku mengingatkan. Patut juga kau. Saat Nah, balik lagi Mr. Q. Gimana caranya Pak Jokowi untuk menjadi ketum Golkar di saat Erlangga, kalau kata Bang Zulfan tadi, ya titipan pun tetap harus dijaga. Nah, ini dengan ini udah dijaga Ya ternyata. pertama Pak. ikhtiarnya udah ada loh Pak Iya. Erlangga. Pertama, Salah satunya Pak Luhut pertama misalnya. Pak Erlangga legowo untuk mengembalikan mandat yang telah dititipkan kepadanya. Iya. Sebagai mandataris ini ya. Kan teori, kan ditanya caranya. Iya, iya. Cara itu kan tidak deskripsi cara itu kan tidak harus dikaitkan dengan itu mungkin terlaksana atau tidak kan. Apa namanya deskriptif saja gitu. Itu satu. Legowo. Iya, tapi siapa tahu loh ya, siapa Sebagai tahu. mandataris. Iya, tapi nomor 2 Tunggu dulu. Gua ini ya, gua ini kan di aktenya direktur total politik ini kan saya Mr. Q. Saya ini nggak mungkin legowo kasih ke Budi pun. Pasti ada proses kan. Iya, tapi Mengembalikan ini ya mandat. itu karena Anda berjuang mendirikan total politik ini. Kan kebalikan, yang itu nggak berjuang kan? Iya, Nggak betul. berjuang, itu kan nggak berjuang, Bos. Karena dikasih Masa nggak mandat. berjuang? Lu nggak berjuang. Karena dikasih mandat. Nggak dikasih mandat, nggak berjuang. Masa nggak berjuang? Nggak berjuang. Lo gimana semuanya para pengurus Golkar tuh nanya sama Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi diam aja itu berjalan Munas itu berhadapan Erlangga dengan Bamsud dan Bamsud menang. Semua orang udah tahu kok. Saya nggak pernah ketemu orang yang bilang Erlangga menang kok. Ya fair-fair aja lah, kita ini kan pergaulannya kan dunia politik gitu loh. Iya, ini 10-0 kok. Saya 1000% setuju. Nah, dia tambahin lagi 1000 kan gitu kan? Iya. Ngapain Nah, 100 ribu? nah, tapi Apa yang waktu kedua, bilang PSI lolos juga 1000%. Coba kedua apa Mr. Q? yang kedua, ya memang kelihatannya sulit nomor 1 itu, karena saya dapat WA. Legowo ini sulit. Iya sulit, karena saya dapat WA ya entah siapa lah pokoknya apa yang menentang saya, nggak setuju dengan dia saya, atau cuma sekali kasih info. Erlangga itu cita-citanya adalah cawapres 2029. Kemarin juga. Jadi beliau ini dalam konteks ini konteks analisa sekarang ya. Beliau akan mempertahankan Partai Golkar ini dalam kerangka maju sebagai calon wakil presiden 2029 gitu. Wajar Nah, kan? wajar, tapi pada titik ini kan kita akan
berbicara mengenai pengurus daerah gitu. Sekarang pengurus daerah menilainya bagaimana? Apa bayangan mereka, apa imajinasi mereka, nasib mereka dan nasib Golkar kalau Pak Erlangga jadi cawapres 2029. Apakah akan meningkat atau yang lain gitu? Meningkat ini dalam konteks Sebagai apa? Menko Sebagai aja, partainya naik gitu. sebagai Iya. Menko aja udah bisa membuktikan Pak Erlangga Oh iya, bisa membawa makanya saya Golkar bilang naik. tadi kan daerah ini akan membayangkan nanti naik atau tidak. Nah, Tapi- mengenai 2024 kan juga sebetulnya kan orang kan tanya aja sama pengurus daerah. Tapi kan Apakah ini karena Erlangga atau karena Pak Jokowi misalnya gitu? Ada nggak Pak Jokowi 2029 nanti? Nah itu justru. kan Justru itu. faktanya kan sekarang Golkar memang naik pertama. Iya betul. Itu bukan karena Pak Erlangga. Nah kan saya bilang sekarang kita sedang berusaha membaca isi kepala dari pengurus daerah. Kemana mereka mengatribusikan kenaikan suara itu. Baguslah kalau total politik itu undang orang Golkar atau survei kepada orang Golkar. Menurut mereka kenaikan suara Golkar itu karena Airlangga atau karena Jokowi. Ya kan Udah ada survei belum tuh? Enggak, misalnya kan kayak ada caleg-caleg yang suaranya besar kayak Erwin Aksa gitu kan, itu suaranya gede banget. Bang Terus Maman Abdurrahman. Maman gede juga. Gini, kalau Itu caleg kan- itu pertarungan internal. Nggak ada cerita caleg itu ngangkat partai itu nggak ada cerita. Tapi kan suaranya banyak banget gitu. Iya, saya bilang pertarungan internal. Iya artinya kekuatan Kolam calegnya udah kolam- bukan karena faktor Pak Bukan. Jokowi yang lebih berjasa dong. Jadi, caleg itu bukan menggali di halaman orang. Pileg itu adalah perlombaan menggali di lapangan Kolam sendiri, sendiri, di kolam iya. sendiri, di lahan sendiri, bukan di lahan orang. Nggak ada cerita caleg itu bisa ngangkat suara partai itu nggak ada cerita itu. Jadi kalau bicara itu kolam itu, Kolam Golkar gitu ya maksudnya. kan, ada ikan yang sudah masih lapar, ada ikan yang sudah kenyang. Nah, jadi yang udah kenyang kan tinggal ditanggok aja. Apa yang masih lapar kan tinggal ditanggok aja. Lihat tanggok dia pikir makanan. Iya. Nah, yang kenyang udah dipegang. Ya kita lihat aja lah nanti dari daerah akan ada suara atau tidak gitu ya. Terutama barangkali setelah nonton podcast ini gitu. Ada yang mikir atau tidak, ada yang berani ngomong atau tidak, nggak tahu kita. Namanya Tapi kalau namanya Mr. aktivis itu kan wilayahnya kan menyampaikan ide dan Tapi kalau gagasan. Mr. Q lebih percaya Golkar itu karena faktor Jokowi ketimbang Saya faktor pribadi ya. keorganisasiannya. Iya, saya pribadi iya. Apa yang bukan membuat- karena organisasi, tadi bukan organisasi ya, Airlangga atau Jokowi kan? Iya, kan Erlangga kan Jokowi, representasi jelas Jokowi. representasi Yes, organisasi yes, kan. kepuasan Jokowi 80% kok. Golkar pakai fotonya Jokowi kok mempromosikan Jokowi di mana-mana. Airlangga berapa sih surveinya? Sebagai calon presiden atau calon wakil presiden kecil. Iya, kalau tokoh itu kecil, boro-boro dia ngangkat suara partai, ngangkat dirinya sendiri aja dia sulit kok. Dulu waktu Golkar menang 2004, Bang Akbar juga kecil ininya elektabilitasnya. Gitu. Tahun 4? 2004. Iya. Ya kan situasinya kan berbeda dengan sekarang. Ini kan kita tergantung perbandingannya dengan siapa gitu loh. Dulu Akbar Tanjung dengan siapa perbandingannya? Oh. Kalau dua iya. Ini kan kita lagi bandingkan Erlangga Iya, dengan iya, Jokowi iya, kan. iya. Tapi yang kedua begini, Kalau sebetulnya dulu, kalau waktu itu Setuju. sebetulnya suara Golkar itu 99 2004 tuh nggak beda jauh. Tapi Golkar jadi menang karena suara PDI PDI merosot anjlok. banget. Iya, Iya, betul. gitu. Nah, apakah dengan yang udah real aja nih Mr. Q ya, DPD 1 dan DPD 2 menunjukkan komitmen kesetiaannya lah, ikrar kesetiaan pada Erlangga udah terjadi, dipertontonkan oleh Pak Erlangga. Iya. Ada Pak Luhut juga di situ Iya, iya. menjadi wajahnya Iya, Pak Jokowi. iya, iya. Ini Mr. Q nggak melihat ini cukup. Waktu masih panjang kan menuju kepada Munas bulan Desember kan anything can happen kan. Dinamika politik juga masih terjadi. Kalau bulan Desember, kalau bukan gimana? Itu kembali. Kalau pertanyaan Ari, prasyaratnya untuk menuju itu tuh apa? Nah ini tadi kan aku kembali lagi dia berbicara persoalan direktur tadi. Kau kan nggak ada masalah, nggak bisa kau diambil direktur itu sama Budi. Iya. Harus pakai legal kan gitu. Nah sekarang kan kalau orang bermasalah, ada masalah, itu kan problem. Apa masalah Erlangga ini, Bang? Iya. Masa kita nggak tahu? Nggak tahu. Kau ini total politik nggak tahu tuh kacau juga. Memang kita kalian. kacau bang. Iya, Walaupun Kacau adik-adik ya, abang makanya ini. aku tahu. itu channel lain Bang yang membahas Ya. gedung yang satu lagi itu Ya, channel ya, lain. ya. Makanya aku juga bisa terima kalian pura-pura nggak tahu.
Iya kan? Nggak tahu. Oke. Kau ngantuk, Bud. Pulang kena bol. Jadi Kau ngantuk kau. masa nggak tahu kita Prestasi gede. Erlangga 12 jam dipanggil kejaksaan. Iya itu aku itu. bilang masalah itu tuh total yang lain, bukan Ya. total politik itu. Iya. Politik total. Iya itu total Iya kan? total polisi. Nggak, ini kita terus terang aja Ya. kita bicara. Itu kan belum SP3. Oh. Masalah masih berjalan. Ya kan? Apa kata DPD ini? Ya kan? DPD 1 2 yang ada di seluruh Indonesia lah, ketua umum kita nih nanti dipanggil lagi. Abang aja pernah dipanggil, Bang. Ngoceh-ngoceh aja, Bang. Iya, waktu itu lain. Ya kan? Ini kan persoalannya kan jabatan menteri kan? Gitu. Nah, jadi Abang manggil menteri-menteri Dinda semua. Dinda. Nah, gitu-gitu. ya. Nah, jadi menurut saya masalah-masalah ini akan menjadi persoalan. Oh, itu akan jadi bahan lah. Ya, makanya saya katakan bahwa ketika melihat persoalan seperti ini kan banyak hal yang harus diambil langkah. Pertama, memang legowo kan tadi. Ya udahlah. Ya kan? Yang kedua, legowo dengan pakai cara organisasi. Iya. Gitu Yang kan. kedua, Ya kan? Yang kedua, konflik internal. ya. Kita tahu Golkar ini dalam situasi-situasi tidak genting pun itu bisa terjadi konflik internal dari pengalaman kita melihat Agung dengan Abu Rizal Bakri dulu. Ya, kita kan nggak tahu nih proses di bawah ini seperti apa. Cepat sekali bisa terjadi. Ya, bisa saja jadi nanti terjadi antara Erlangga ada muncul lagi satu kekuatan di dalam, ya kan, yang disebut-sebut tadi siapa itu dengan singkatan-singkatan. Nah, itu potensi. GK. Ya, potensinya ada. Gitu, potensinya ada. Nah, kalau ini terjadi kan berarti jalan keluarnya kan kembali lagi harus munaslup lagi. Tidak sampai Desember. Dan Iya kan? sebetulnya kalau itu terjadi itu sangat menyulitkan bagi para pengurus Golkar di daerah. Karena mereka akan menuju pilkada pada bulan November. Pengalaman konflik Abu Rizal dengan Agung itu membuat para pengurus Golkar dan calon-calon Golkar di daerah nggak bisa maju. Nggak bisa maju. Dan harus dibedakan. Kalau Abu Rizal itu orangnya berani dan tough gitu. Itu Abu Rizal kan. Jadi apapun dia bertahan. Gitu. Walaupun pada akhirnya dibawa ke munaslup kan. Kalau Erlangga nggak perlu munaslup. Udahlah. Saya serahkan aja nih. Bikin pleno diperluas. Siapa nih? PJ ketua umumnya. Tadi menyerahkan mandat ini tadi. Nah, kita serahkan Legowo aja. ini, legowo. Ya legowo tapi pakai dengan pleno diperluas. Ya. Iya. Dihadiri oleh seluruh DPW tingkat DPD tingkat 1 misalnya. Ya prakondisinya apa, Bang? Apakah Kan satu-satunya udah tadi kan. Udah bundar jelas itu, ya. bundar. Berarti akan menggunakan instrumen hukum untuk ini. Iya. Satu. Ada lagi instrumen lainnya nih. Satu. Kedua, tanpa itu pun kan tadi kita bilang konflik internal. Iya. Iya Gimana kan? Mr. Kyo? Enggak, Akan karena kan kalau konflik internal kuncinya ada di DPD 1 dan DPD 2 sebagai voters kan. Iya. Dan kalau kata Mr. kalau tadi kalau konflik internal pun dia tetap butuh ini barang kan. barang memicu barang panas ini. memicu. Enggak, tapi gini kalau kata Mr. Q, konflik internal akan merugikan partai sendiri menjelang pilkada, menjelang nanino. Artinya makanya- DPD 1 dan DPD 2 berkepentingan untuk menjaga stabilitas Ya tetap terjadi justru dong. itu mereka selesaikan ini sebelum itu. Dipercepat lagi. Iya, kalau nanti mendekati itu ada konflik-konflik kan bahaya, dipercepat aja udah. Jadi bulan-bulan ini dong. Ya sebelum pokoknya paling lama Agustus lah. Kan. Kandidasi itu ya. Ya gimana Mr. Q nih? Aduh. Pakai instrumen hukum nih kata Bang Zulfan. Buat Iya. toilet break bentar. Akhirnya pengurus di daerah, pengurus itu yang menyelesaikan masalahnya sendiri, bisa juga begitu kan? Bisa juga begitu. Jadi akhirnya ya berhadapan dengan resiko-resiko atau kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar, akhirnya di dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu. Tidak perlu menunggu intervensi dari PBB. Saya habis nonton film
apa ya judulnya, yang wartawan Civil War. Heeh. Menarik tuh film. Perjalanan wartawan-wartawan perang dalam mengikuti dinamika perang saudara di Amerika. Perang saudara kan udah pernah terjadi di Amerika ya. Ya. Dalam film ini terjadi lagi gitu. Ya akhirnya kekuatan pemberontak, saya ulang ya, kekuatan pemberontak gitu, ya mengalahkan presiden atau pemimpin yang sedang berkuasa itu. Jadi nggak perlu nunggu PBB. Akhirnya Western Forces, ya pasukan Barat, benderanya Amerika tetapi bintangnya cuma 2 tuh di film itu. Itu yang nembak mati presiden mereka itu. Tapi nggak perlu pakai instrumen hukum kayak Bang Zulfan. Ya saya nggak tahu ya. Kalau bicara sejarah Nggak mungkin ya. Partai Golkar kan masalah hukum itu kan memang ada terjadi. Misalnya pada Pak Novanto memang terjadi. Ya. Pernah ke Bang Akbar walaupun waktu itu nggak sampai Ya, menang di kasasi berganti ya di karena PK ya. kalau karena salah. masalahnya kan kemudian masalah hukumnya kan kemudian dimenangkan Bang Akbar ya kalau nggak salah ya. Di Mahkamah Agung. Konflik juga udah pernah terjadi gitu. Jadi menurut saya Bang Zulfanis cuman menceritakan saja, mendeskripsikan saja peristiwa-peristiwa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Yang juga bisa saja terjadi sekarang. Yang bisa terjadi. Dia bisa terjadi karena udah pernah terjadi di masa lalu. Itu yang namanya presiden itu ya. Presiden ya, bukan presiden ya. Tolong dibedakan. Tapi ini Mr. Q, pertanyaannya, apakah Prabowo akan happy jika Pak Jokowi ambil alih partai Golkar dalam konteks ini? Saya jawabnya gini aja. Pak Prabowo pada hari ini punya 3 opsi. Pertama, Ketua Umum Golkar itu Airlangga Hartarto. Kedua, nama lain misalnya AGK. Yang ketiga, nama lain misalnya Jokowi. Sekarang kembali kepada hati nurani beliau. Beliau merasa yang lebih loyal itu siapa? Yang bisa lebih membantu beliau untuk menjalankan pemerintahan siapa? Siapa yang kira-kira akan setia kawan dengan dia dalam mengusung Indonesia Maju? Mana yang kira-kira akan menggunakan Partai Golkar sebagai kekuatan untuk main layangan, tarik ulur? Justru membangun nego-nego. Sebetulnya di atas kertas, siapapun jadi ketua umum Golkar, termasuk Zulfan Lindan atau M. Kodari, ya teori ini tetap berlaku gitu loh. Tetap berlaku. Tapi dalam pandangan saya, Prabowo lebih happy kalau dipegang oleh Pak Jokowi. Ya, satu pertama tadi udah dibahas soal keberlanjutan, mereka bisa ngopi-ngopi, ya kan? Terus orang nggak banyak bertanya. Kalau Jokowi ketemu Prabowo ya sebagai ketua umum partai, nggak perlu banyak pertanyaan. Lebih paten mana? Sebagai ketua umum partai atau sebagai sahabat, Bang? Ya dua-duanya lah lebih Atau paten. penasehat. Sahabat juga, ketua umum juga lebih paten lagi. Itu bukan pilihan. Jadi makin menambah kepatenan ini Bang ya. Ya, jadi Level patennya makin naik. tidak ketua umum juga dia paten. Tambah ketua umum lebih Bang, paten. bukannya kalau udah jadi ketua umum tuh komunikasinya jadi formal ya? Enggak juga. Kita ini kadang-kadang terlalu terbawa kebiasaan, ya kan? Nggak, karena punya daya tekan ini Kau kan. tuh pengalaman segini, dia pengalaman pribadi. Banyak kawan dia jadi menteri susah formal. Mau ketemu mesti formal, bikin janji. Padahal sebelumnya di warung kopi pun ketemu kan? Iya. Nah, jadi- Ada yang belum kenal minta surat, sekarang ya nggak jadi kenal kita Bang. Ada teman minta surat udah dikirim soft kopinya, habis itu minta hard kopinya. Udah susah banget kenal sama ente nih, mending nggak usah. Ada Mr. Q. kita pengalaman kan kawan dekat. Saya nih, janji saya- kalau enggak. Mending nggak usah kenal lah. Susah pula kita kenal sama dia kan. Ya, jadi Iya. artinya pengalaman-pengalaman seperti itu sering terjadi. Jadi menurut saya nggak ada lah Iya. ya Jokowi Prabowo ini nggak ada formalitas. Nah, Bang, gini. Kan tadi kembali ke Pak Jokowi sen kiri belok kanan, tanda-tanda. Kan tanda-tanda Pak Jokowi yang akan menuju Golkar ini kan udah didengungkan nih. Mr. Q udah kemana-mana ngomong segala macam dari orang yang nggak begitu yakin sampai orang yakin banget gitu kan. Ya. Dengan pola Pak Jokowi yang sen kiri belok kanan, ini kan artinya mungkin Mr. Q
dengan dakwahnya ini ingin meyakinkan kita semua bahwa Pak Jokowi kepingin punya atensi dan punya peluang besar juga untuk mengendalikan Golkar. Boleh saya jawab nggak? Yang saya jawab. Ya, boleh. Jadi sebenarnya begini nih. Boleh Mr. Q misalnya gini, bisa nggak Mr. Q ini Gini. merupakan decoying aja Pak Jokowi? Bukan. Ini sebetulnya nih begini nih. Sebetulnya ujungnya nih. Orang itu kalau paham Pak Jokowi udah tahu dia mau kemana. Jadi orang yang salah baca atau menganggap Pak Jokowi itu sen kiri belok kanan, sebetulnya karena dia nggak paham baca Pak Jokowi. Oh. Iya, itu yang sesungguhnya. Jadi bukan Pak Sengaja saya taruh Jokowinya. di belakang nih kan, karena ini kan cerita kan. Iya, gitu iya, kan. iya. Gimana, Di depan gimana, ke belakang ini. Orang kalau paham Pak Jokowi, sebetulnya udah tahu dia arahnya kemana. Jadi kalau orang merasa, waduh, gua kira dia ke kiri, kan lo kira. Ente yang salah ya. Ente yang salah gitu. Ente yang salah. Kalau Mr. Q, Hah? Mr. Q gimana? Belum pernah Nggak salah. tahu saya nggak berani. Recordnya selama ini Saya belum pernah salah sih saya Iya. sih. Kalau selama saya ini belum termasuk pernah yang salah. terakhir Clean sheet ini. ya, clean sheet. Selama ini saya belum pernah salah kan Clean gitu. sheet, clean sheet. termasuk soal Nggak yang tahu soal terakhir. Golkar. Soal Karena- ke depan kita nggak tahu kan, ya kan. Bisa Skor salah. itu adalah peristiwa pertandingan di masa lalu, Iya. bukan di masa depan. Iya, Skor iya, berapa iya. selama ini? Hah? Berapa? Landslide, Clean sheet lah. clean sheet. Iya betul. Landslide. Selama ini saya merasa belum pernah salah. Oke. Menarik. Enggak, jadi sebenarnya kalau biar tidak nggak ada persoalan sen kiri sen kanan, lu jangan belok-belok. Lu tunggu aja dikasih sen kanan, lu ikut ke kanan, kan Kan nggak susah. politik ini kan momentum Bang, nggak bisa kita itu kan Ya, artinya itu gerbong salah. di belakang. Berarti kau nggak jujur ngikutin dia. Memang. Kau nggak jujur ngikutin Pak Jokowi. Udah terseleksi kau langsung. Kok tiba-tiba kau langsung aku belum kasih Bukan sen, terseleksi, tereliminir. Eliminir. Nah, Makanya terseleksi kau itu nggak dapat masuk. komisaris, padahal kau jarak 2 cm dulu. Jarak 2 cm kemana-mana bareng kan. Iya kan, begini Budi sama Pak Jokowi gini Pak. Jaraknya. Ya. Budi belum. Hah? Belum komisaris Budi. Budi nggak Enggak dapat lah. apa-apa. Ari Budi. juga belum komisaris. Kalau saya memang nggak dekat sama Pak Jokowi. Kalau Budi nggak dekat. Iya. Mr. Q dekat juga nggak komisaris. Iya kalau Mr. Q Good point. Ini. Mr. Q nggak komisaris, tapi dia punya banyak komisaris bos. Proxy nih. Ya level gua belum lah Beda sama bos, Mr. Q lah. makom Bos. beda loh. Bukan lah. Makom gua ini kan hulu Kau bala. kadang-kadang begini. Orang melihat atau kau sendiri kepingin jadi komisaris. Nggak ada Bang yang mau jadi komisaris. Dengar apa? dulu makanya aku ngomong. Banyak kali kau bantah. Ya kan? Tapi hati kau kan tidak ke situ. Ya betul. Makanya Tuhan membaca hati kau. Ah betul abang nih. Mistik apa ini Bang? Mistik Klinik ini. Ya, tapi kalau lu diperintah sama Pak Jokowi, Mas Didit tolong bantu saya untuk ini, lu gimana? Enggak. Kan buktinya enggak. Iya kan? Faktanya enggak kan? Enggak. Iya, makanya kalau itulah sedihnya lu nih. Minimal lu tolak kan, gua udah tolak Jokowi ya. Itu kan lebih kagak. Ini kan dikasih ya. Ya, Kalau lu nggak- memang nggak passion gitu nggak, loh aspek maksudnya. gua kan mungkin nggak setinggi orang-orang yang punya bargain tinggi Ri. Banyak yang lebih artinya rendah. kan gua nggak Banyak yang lebih rendah daripada lu dapat kok. Ya gua kan artinya gua nggak dianggap Pak Jokowi dekat sama dia. Gitu aja kan. Sesimpel itu. Ya sebenarnya kan bukan begitu. Saya Apa? juga nggak dekat sama Pak Jokowi. Jadi, Ini lebih canggih. Itu yang gua bilang tadi. ya kan gue nggak Iya, dekat tapi jadi komisaris Ta- juga kan. Tahu nggak, Bang? Ya kan hubungan profesional, Bang. Bang Muni Pak Jokowi ngomong sama Muni apa? Oh iya, Didit udah lama tuh ikut saya gitu. Gitu ngomongnya. Enggak, kan gini loh. Kan gua kan enggak gini loh. Udah gua mau nanya ke Mr. Q. Enggak serius gua mau bantah dulu nih. Kesannya gua minta jabatan. Enggak kan gua kan Enggak, tugas enggak, sebagai enggak. wartawan di Nggak ada istana. yang bilang lu enggak, minta jabatan. Enggak, gua kan tugas di wartawan istana, Bos. Enggak, Yang gua- hari-hari tugasnya bersama sih. presiden. Did, ini komunikasi gua ke orang Oh. yang levelnya di bawah lu nih. Iya, enggak, gua mau klarifikasi aja. Iya, Iya. tenang Ya, aja. tapi Kan kenapa sebagai kenapa bentuk seolah-olah pembebasan. menghujat dia? Karena dia nggak, Ini- karena ini tadi Bang yang dititipkan Tuhan ini nggak dijaga. Balik lagi. ke Artinya gua nggak menjalankan tugas sebagai jurnalis. Nggak ada Karena ikhtiar, karena nggak ada ada ikhtiar. intensi. Komisaris nggak jadi komisaris Iya. itu Iya, alasannya enggak macam-macam. paten kok. Ya, Ada mungkin ditawarin nggak mau, ada juga nggak pernah ditawarin. Betul. Nggak Gua nggak pernah ditawarin, itu ditawarin juga dan nggak mau. macam-macam alasan. Bisa jadi karena memang ya jangan jadi komisaris. Ya juga. udahlah kalau dianggap orang kita nih belum pantas, itu lebih bagus tenang aja. Iya. Namanya orang yang Nggak, dianggap. kesannya gue jelek Semua banget. indah pada waktunya. Iya. Lu nggak merasa jelek?
Jelek. Emang sih. Giant. Emang. Aku Suneo. Gua Suneo. Ini Nobita. Ya kalau lu masih merasa ini baik-baik aja, gue heran deh. Enggak, Karena karena kita perjuangan. Iya. Ya, kita berjuang. ya ini nggak apa-apa lah ya. Namanya juga kita kan makanya untuk skill kan 5 level tahun ke masih depan, rendah. Iya. Total Politik menominasikan Budi Adiputro sebagai juru bicara presiden. Iya. Enggak, ini kan skill, artinya skill kan masih rendah besar. Iya. Kita harus belajar dulu Enggak, ya Bang skill Abang. Bagus. Enggak pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Nasib aja. Kenapa enggak? Ah, Lalu Bang. kurang ikhtiar aja. Enggak, pertimbangan pertama yang dia nggak lolos apa? Syarat kan harus kawin, dia belum kawin. Pak Emang ada Prabowo syarat? jomblo Apaan? Siapa presiden. Tapi kan pernah kawin. Oh gitu ya. Pernah ya. Lu belum pernah. Lu belum pernah bayar catering lu ratusan juta lu. Bener juga ente. Bang, izin. Kalau kemarin tandanya Mr. Q diajak sama Pak Jokowi ke Konawe itu setelah Mr. Q punya pendakwahan tentang ini itu ada makna. Bang Zulfan baca gimana, Bang? Ya dia kan sebenarnya kenal dan berkawan udah lama. Nah, Iya kan? Ya di kan? antara menteri-menteri nih, Itu kan momen. Ini kan momen. Ada saatnya momen kita waktunya sudah sering dengan Pak Jokowi. Saatnya baru terjadi kemarin. Ya kan? Waktu dengan saat ini kadang-kadang ada jarak. Itulah Mr. Q. Nah, jadi menurut saya canggih Mr. Q. bahwa Canggih, Bos. eh, Dia ikhtiar soalnya. dia memang itulah ikhtiarnya parah gua. itu kan menjaga tidak menyodok. Iya. Iya, iya. Ada itu orang betul. menyodok kan. Itu tuh, Dit. Ya, gua buruk lah di situ. Lu menjaga pun enggak lu. Jadi nggak usah. Tidak diajak, Biarin. tidak diajak, tidak dia ada nama tiba-tiba muncul sendiri. Nah, itu Kalau nggak bahaya. hidup gua lebih baik nih kalau lu bisa Kalau menjaga Mr. Q ini. ini kan enggak. Kebetulan kemarin Iya, misalnya diajak bersama, Nah. ya kan? Datang itu lebih elegan. Gitu. Enggak, maksudku gini, Bang. Secara politik membacanya artinya betul tuh. Mr. Q ini kayak misalnya gini, waktu Bang Muni Ketum Projo, tiba-tiba dukung Prabowo. Di tengah waktu itu masih dianggap Pak Jokowi ke Ganjar. Tiba-tiba Bang Muni jadi Menkominfo dilantik. Berarti itu seakan mengkonfirmasi bahwa iya benar ini yang aku setujui gitu. Nah, bisa nggak dianggap Mr. Q ini juga kayak begitu, Bang? Disetujui oleh siapa? Pak Jokowi, aku kerso nih, memang this is my, ini adalah Iya kan Pak Jokowi ini suara hatiku. semua podcast politik dengan dia nonton. Iya kan? Dia lihat nih kawan-kawan gua ini siapa nih? Pikirannya seperti apa? Iya kan? Itulah medium Pak Jokowi untuk bercakap-cakap dengan kita ini, Bang. Iya. Kenal tapi jauh-jauh tapi kenal ya. Pak, ini mumpung masih sampai Oktober nih, angkat lah ini 2 senti dulu, Pak. Ini bukan lu yang minta, gue yang minta. Iya. Terima kasih. Bagus. Lu harusnya makasih. Tapi loh. kalau menurut aku Hebat nggak Pak, perlu. mulia sekali nih. Menurut Saya mendukung, tambahin Iya. saya mendukung. Bukan lu yang minta. Ya, ayo kalau mau jual beli jadi komisaris silakan di endorse Ari Putra. Ayo lagi dong. Iya. Ya jadi nggak perlu santai aja. Iya. Ya kan? Jadi komisaris Buat dia tuh Bang, spesifik orang paten apa enggak itu harus komisaris. Bahwa lu dekat itu harus apresiasinya Oh, iya, betul. jabatan. Ada kan yang Apa? banyak kan yang jadi komisaris itu kan. Banyak. Kan kawan-kawan Banyak banget. kita juga. Ya kan. Nah, Mr. Q. Bahaya nggak buat Pak Prabowo kalau Pak Jokowi ngambil Golkar? Karena bisa aja 2029 Prabowo X versus Gibran X. Kalau pegang Golkar. Oh. Ya kemungkinan itu ada saja, tetapi kan balik lagi, sebetulnya persentasenya kan berapa buat Pak Prabowo? Kalau bicara dari segi timing misalnya, Mas Gibran masih sangat-sangat muda, tidak perlu ada buru-buru jadi calon presiden dan Itu kan kata kita. lu kan sudah bilang kan, tergantung persentasenya. Kan presidennya beda. Ya, tergantung persentasenya Iya. kan. Dan persentasenya itu kan tergantung persentase di kepala Pak Prabowo. Persentase di kepala yang masing-masing ini kan bisa beda-beda toh. Makanya saya bilang tadi, untuk Golkar pun pada hari ini Pak Prabowo tuh punya 3 opsi. AH, AGK, katakanlah Atau Pak Jokowi. Dia sendiri. Lo iya. Oh jadi iya. Pak Lu punya Jokowi tiga ini Jadi itu. belum tentu ini Pak Jokowi yang ambil juga ya. Belum Mungkin tentu Pak Jokowi juga. mendukung AGK bisa juga ya. Iya. Bisa juga. Bisa juga. Opsi itu masih sangat terbuka. Kemudian
menjawab pertanyaan dari Ari tadi, ya itu kemungkinan tuh ada. Tetapi kan kembali kepada Pak Jokowi, Pak Prabowo merasa ini kira-kira dia mau maju apa enggak. Menurut saya Pak Prabowo bisa punya perasaan itu. Tetapi kalau saya yang ditanya, saya ngelihat Mas Gibran, rasa-rasanya nggak akan maju 2000 berapa? Ini kan bukannya kemungkinan 2000 ekstrim ini berapa? kan sering 2029. Dia masih sangat muda. Sekarang usianya berapa? 36. Nanti baru Ya, 41. kalau saya dialog imajiner ya. Imagine. Iya. Yang kedua ya. Memang untuk melakukan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 itu kan perlu 20 tahun ke depan. Jadi ya sejauh kita bicara presiden yang sudah terjadi, Pak Prabowo juga teman. Dalam politik itu pertemanan itu penting loh. Ya bagi sebagian orang tuh penting. Jadi kalau ini friend, semua cocok, semua oke ya. 2 periode. Ya. Karena Tapi berarti Mr. Q tidak yakin apabila Jokowi ngambil Golkar, kemungkinan besarnya Mas Gibran tetap tidak akan jadi kandidat capres melawan Pak Prabowo. Dia nggak perlu. Ini kan soal keyakinan Iya, nih kan. Betul. Dia nggak perlu buru-buru, dia nggak perlu harus jadi calon presiden tahun 2029. Ya dia tetap bersama Pak Prabowo juga nggak jadi masalah sama sekali. Ini kan karena Golkar belum di tangan kan. Jadi kalau dari tangan kan beda lagi nanti matematikanya kawan. Ya, gini aja. Sekarang gini, ini saya coba tarik kepada perspektif yang lain. Terus emang kalau Golkar di tangan Erlangga nggak akan maju calon presiden? Ya nggak masalah juga kan? Meskipun kan Gini Chief, siapapun presiden itu harus confident. Siapapun lawan dia akan berhasil, dia akan menang. Sejauh kerjanya bagus, gitu. Jadi nggak usah dipusingkan tuh siapa nanti yang akan maju, nggak usah dipusingkan. Dan nggak semua ini juga bisa ditebak atau semua ini bisa diatur, nggak bisa. Ya? Jadi nggak perlu mengontrol. Nggak perlu. dari Jadi jauh-jauh cara hari, mengendalikan masa depan itu bukan dengan ngatur orang, tapi aturlah diri Anda sendiri. Anda jadi presiden yang sukses. Siapapun lawan Anda akan kalahkan. Rakyat akan milih Anda karena tingkat kepuasan Anda tinggi. Begitu. Jadi musuh terbesar bagi seorang petahana itu adalah dirinya sendiri. Ini pesan-pesan oposisi nih. Iya. Coba. Jadi kalau Anda mau jadi komisaris, Anda harus usaha dulu jadi komisaris. Tunjukkan diri Anda layak. Ada lagi Mr. Gil yang mau disampaikan? Ya, balik ya kalau soal Golkar, Pak Prabowo itu akan merasa lebih terbantu atau justru dipersulit kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum Golkar. Pertanyaan yang sama ya harus beliau lontarkan untuk AHA dan AGK. Oh iya, oke. Iya, nanti beliau timbang saja mana yang menurut beliau itu yang terbaik gitu. Nah, tapi saya mengatakan juga begini. Kita kalau bicara timeline, time frame, ini sekarang kita pada bulan Mei. Ya. Pak Prabowo baru jadi presiden bulan Oktober. Jadi kalau bicara pada hari ini sampai dengan bulan Oktober, bosnya itu masih Jokowi. Don't forget about that. Dengan approval rating yang masih tinggi. Maaf nih ya, ngomong belak-belakan nih. Pak Prabowo nggak setuju pun juga kalau Pak Jokowi dipilih orang jadi ketua Golkar, apa bisa menghalangi? Bukan partainya Pak Prabowo. Nah, diskusi mungkin baru lain atau pertanyaan itu baru relevan kalau diajukan pada podcast kita bulan November. Anda lupa dengan podcast Anda sendiri. Podcastnya diselenggarakan pada bulan Mei, bukan bulan November. Tapi kan kita berupaya untuk membaca masa depan. Iya kan, apa istilah orang kampung saya itu merosok-rosok ini loh. Saya tadi mau diskusi kita ini harus dalam rentang waktu Mei sampai Oktober. Ini ada expired date nih ya. Iya. Makanya aku tadi mengatakan dialog imajiner. Nah, coba ini sebagai penutup. Pandangan Fir'aun ya, Fir'aun. Persepsi imajiner ini apa bedanya dengan klinik dan mistik? Ya kan? Fir'aun. Dalam Dan kasih satu pertanyaan gue nambah. Soal AGK nih lebih peluangnya lebih gede mana memang Pak Jokowi ambil sendiri? Bentar dulu ke pertanyaan kau yang ke-10 tuh. ya kan? Nah, jadi jangan-jangan imajiner nih. Nah, waktu Pak Prabowo datang ke Solo, katakanlah meminta Gibran menjadi wakil presiden, itu ada pembicaraan. Mungkin Pak Prabowo bilang, saya kan udah tua. Ya kan umur saya 70 berapa? 3. Hah? 73. 73. Nanti tambah 5 tahun udah 78. Iya. Nanti Pak Prabowo tuh pernah
bilang begini, saya sehari pun jadi presiden udah puas. Oh iya, beliau pernah mengatakan saya presiden 1 periode aja ya. 1 periode. Ya, nah jadi di situ aja kita diskusi kita tadi soal misalnya nanti khawatir terhadap Gibran, nggak usah khawatir, Pak Prabowo sendiri sudah mempunyai sikap seperti itu. Nah jadi Pak Prabowo 1 periode nih. ya artinya kan Minimal sampai hari Pernyataan ini. yang pernah terlontar seperti itu. Tapi kan yang namanya orang enak juga nih kita sudah nggak tahu. enak juga. Langsung sehat ya Bang. Nah, enak juga 2 periode ini kan. Nah, itu bisa jadi. Jadi itu kadang-kadang kita dalam diri kita nih ada bahasa malaikat, ada bahasa setan. Iya. Nah, jadi tinggal dia hati-hati tadi. 2 periode itu bahasa setan menurut Abang. Bukan. Ya. Kacau. Jadi apa yang dikatakan Mr. Q tadi, musuh itu adalah diri kamu sendiri. Iya. Ya kan? Betul. Petahana tuh begitu. Ya, musuhmu adalah dirimu sendiri. Nah, oleh karena itu kau harus jaga. Jaga teritori. Nah, jadi kan kalau kau Budi, aku tunjuk kau 1 jari. Persoalan aku 4 jari masuk ke sini. jadi banyak persoalan. Ini mana dialog imajinernya mana nih Pak? Lah itu tadi. Oh itu tadi dia lewat yang Prabowo jangan-jangan Prabowo ngomong seperti itu. Dialog antara Prabowo dengan Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi. waktu datang ke Solo. Solo, Aku cuma 1 periode. Ya, saya Nanti kan nanti biar Mas Gibran. Dek Gibran lah yang melanjutkan Iya, ini. dan Mas Gibran juga ambil Gerindra gitu. Itu lain Iya, lagi. iya, iya, ada juga. Enggak. Ada juga Kan ternyata. ada juga memang ajakan kepada Pak Jokowi atau Pak Mas Gibran. Ya, itu untuk ke pertarungan Gerindra. lebih Ada berat lagi. Ada Dasko di situ. Ya kan? Ada Hasim di situ. Ya, Ada kalau Pak macam-macam. Prabowo-nya mau kan Legowo. Kalau Pak Prabowo Legowo tadi syarat pertama tadi Legowo kan. Saya kira Pak Jokowi nggak mungkin mandat ganggu ini. Gerindra lah, nggak. Ini Nggak. Karena itu bukan partai go public. Dan dalam konteks konstelasi politik mengawal Indonesia emas itu nggak ada gunanya, nggak ada pentingnya. Karena kan penentunya kan Golkar. Kan saya sudah bilang di depan, kata kuncinya itu Holy Trinity, Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan. Golkar Gerindra udah dipegang. Gerindra sudah di Prabowo, ngapain Pak Jokowi masuk ke sana lagi? Iya. Berarti PDI masih mungkin dong. PDI di luar, udah pasti di luar. Nggak mungkin diambil itu. Ya kalau mau ngambil dari kemarin, nyatanya kan enggak. Jadi ngapain? Gitu. Ya lagi pula kan kita melihat pada hari ini kan tren PDI kan sedang menurun sebetulnya. Tren PDI sedang menurun. Justru lebih butuh Pak Jokowi dong kalau lebih menurun. Iya. Itu kan pikiran lo. Bukan. Kalau bicara partai, Golkar itu loh kata kuncinya itu. Kader-kader. Dia udah punya tesis sendiri. Meskipun ini lebih rasional. Coba kasih penutup dulu cerita Fir'aun Bang. Kita tutup dulu Bang. Apa ya? Fir'aun itu setelah Pilpres ini agak jarang ada muncul. Kenapa Fir'aun nggak muncul Bang? Apa yang membuat Fir'aun nggak muncul? Ya karena dia udah lihat semua yang mana baik, yang mana yang jahat. Ya kan dia tinggal pilih. Gitu. Dalam pemilu ini dia sudah perhatikan ya kan. Soal yang baik dan yang buruk. Jadi Fir'aun tuh nggak mau lagi terlibat terlalu jauh. Karena Ya karena dia bingung mau dukung yang mana. sakit juga dengan kata Fir'aun. Ngomong-ngomong deh, lu perhatiin ya? Bang Zulfan sama Mr. Q ini kacamatanya sama, Bos. Oke, sampai jumpa lagi. Nah. Sama ya? Itu udah jelas pesan.